Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Guru. Bagaimana, sehat? Sehat Pak. Aman? Aman Pak. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita mulai dengan doa. Siapa yang mau doa? Berdiri. Sudah siap? Sudah. Mari kita sama-sama menghadapkan dan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas segala yang sudah dilakukan. Segala yang Baik, hari ini Pak Guru mau absensi. Semuanya hadir? Hadir. Oke, Pak Guru mau absensi dulu ya. Iya Pak. Nona hadir? Hadir Pak. Cika, Hadir Pak. Raymond, Hadir Pak. Fandi. Hadir Pak. Oke, semua hadir ya. Hadir Pak. Nanti kita akan masuk di materi yaitu tentang praktikum. Nah, saya akan buat 3 kelompok dan ada 3 judul. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil yang didapat dan hasil apa yang dicatat. Nanti yang ke depan paparkan apa yang kita dapatkan sama teman kalian. Nah, selesai kelompok lain masuk kelompok kalian. Mengerti? Mengerti Pak. Itu semuanya. Nanti kalian akan saya kasih judul yang kalian cari apa materinya, apa yang harus kalian bahas. Baru Guru akan tunjuk siapa yang pertama akan tampil dan mempresentasikan dia. Paham? Baik, kita akan masuk di sesi diskusi sama presentasi. Nanti teman-teman akan tunjuk yang pertama itu tim bagian di sini yang pertama tampil, yang kedua di belakang saya, yang ketiga bagian di sini. Nah, di sini semuanya akan masuk maju ke depan untuk bisa. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok dapat memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan bisa terjadi karena berbagai faktor, baik itu ekonomi maupun politik. Baik, kita akan masuk di jenis-jenis kemiskinan. Kemiskinan dibagi menjadi beberapa jenis di antara lain. Kemiskinan yang pertama, kemiskinan absolut, terjadi ketika seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang sangat minimal untuk kelangsungan hidup. Baik, saya akan masuk ke kemiskinan relatif. Terjadi ketika seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi standar hidup yang dianggap layak dalam masyarakat, meskipun mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar. Baik, saya akan masuk ke kemiskinan struktural. Terjadi akibat sistem ekonomi, politik, atau sosial yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berkembang. Saya akan masuk lagi kemiskinan struktural. Terkait dengan kebiasaan atau budaya yang menghambat kemajuan seperti sikap adaptasi atau kekurangan pendidikan. Oke, baik, kita akan masuk ke faktor-faktor penyebab kemiskinan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, faktor ekonomi. Pendapatan yang rendah, ketimbangan ekonomi atau kurangnya lapangan kerja. Yang kedua, faktor sosial. Ketidaksetaraan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Yang ketiga, faktor politik. Kebijakan pemerintah yang tidak
pro rakyat miskin, ketidakstabilan politik, dan korupsi. Faktor yang keempat, faktor lingkungan, bencana alam, perubahan iklim, atau kerusakan lingkungan yang mengurangi sumber daya alam. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan tentang materi hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh siapapun, termasuk negara. Hak ini melekat pada setiap manusia tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan atau status sosial. HAM bertujuan untuk memastikan martabat dan kesejahteraan setiap individu. Baik, sekarang kita akan masuk di jenis-jenis hak asasi manusia. Hak sipil dan politik adalah hak yang berkaitan dengan kebebasan individu dan partisipasi dalam pemerintahan, seperti kebebasan berbicara, hak memilih dalam pemilu, dan hak atas perlindungan hukum. Berikutnya kita akan masuk dalam contoh-contoh hak. Hak kebebasan beragama, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak kolektif, hak atas kemerdekaan. Baik, selanjutnya saya akan masuk di sejarah perkembangan hak asasi manusia. Magna Carta 1219 merupakan salah satu dokumen pertama yang membatasi kekuasaan raja dan mengakui hak dasar manusia, terutama hak untuk mendapatkan keadilan. Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights atau UDHR. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi lingkungan hidup. Materi lingkungan hidup, pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu benda hidup atau makhluk hidup maupun benda mati atau unsur alam yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan hidup ini terdiri dari dua komponen utama. Baik, berikutnya kita akan masuk di komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik, semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua, komponen abiotik, semua unsur alam yang tidak hidup seperti udara, air, tanah, iklim, dan sinar matahari. Berikutnya kita akan masuk di komponen lingkungan hidup, udara. Salah satu komponen penting yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernapas, populasi udara akibat asap kendaraan, pabrik, dan kebakaran hutan dapat merusak kualitas udara. Baik, sekarang kita akan masuk ke air. Air merupakan sumber daya yang sangat vital bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pencemaran air akibat limbah industri atau sampah dapat mengancam kelangsungan hidup. Baik, kita akan masuk di tanah. Tempat hidup bagi tumbuhan dan hewan serta tempat berkembangnya berbagai organisme. Kerusakan tanah akibat pengundulan hutan, pertanian yang tidak ramah lingkungan, dan polusi tidak mengancam keseimbangan ekosistem. Baik teman-teman, mungkin ini yang dapat kami diskusikan. Terima kasih. Baik, di sini ada tadi kayak berbunyikan kehidupan, lingkungan yang sehat mendukung keberlangsungan hidup semua makhluk hidup dengan menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan seperti udara bersih, air, makanan, dan tempat tinggal.
dan menjaga keseimbangan ekosistem. Semua komponen dan ekosistem saling berhubungan, bergantung pada satu komponen dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Sedangkan pembangunan berkelanjutan tentang lingkungan yang sehat adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memberi kebutuhan saat ini atau kebutuhan datang. Jadi yang namanya lingkungan hidup itu sangatlah penting bagi kita manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kita sangat bergantung pada yang namanya bumi. Bumi ini sangat penting bagi kita, kayak tanah yang bagus, tumbuhan yang ada, dan semua ekosistem yang ada, karena kita selalu saling membutuhkan. Ada namanya rantai makanan, dan itu ada di nanti materi biologi. Nanti kita akan belajar itu lanjut. Tapi tadi yang kalian itu dapat kita kembangkan atau kita sampaikan. Yang namanya lingkungan hidup ada bagian asasi manusia, ada bagian sosial, dan lingkungan ini tiga-tiga ini saling menghubungkan dan saling berkelanjutan. Nah, dan ini dapat kita sebutkan bahwa semuanya ini adalah tergantung pada manusia. Asasi manusia dan manusianya, sosial pada manusia, lingkungan pada manusianya. Apa yang kita harapkan jauh lebih baik lagi itu pada manusianya. Lingkungan yang baik kita jaga, kita tidak boleh membuang sampah, megang buang sembarangan. Kalau kita buang sembarangan, apa yang terjadi? Longsor. Kalau kita buang sampah sembarangan, apa terjadi? Banjir yang terjadi. Nah, kalau kita nggak bersosial dengan baik, kita nggak akan punya teman, kita nggak akan punya sahabat yang jauh baik, kita nggak akan bisa bersosial, kita nggak akan bisa bermasyarakat dengan baik sama orang. Jadi jika nanti kedepannya kalian ditaruh di tempat manapun, contohnya kayak Pak Guru dari Sumatera Barat ditaruh di mana? Di NTB, yang mana kondisi iklim sama kondisi suasana berbeda. Di Sumatera Barat itu cukup dingin, di sini panas, berbeda dengan suasana. Tapi apa yang sama adalah bersosial, beradaptasi yang baik. Bagaimana caranya untuk kayak ini apa yang saya lakukan, ini yang saya lakukan supaya saya bisa beradaptasi ya dengan masyarakat. Menjaga lingkungan, pasti saya pendatang, saya harus menjaga lingkungan agar lingkungan yang ada di sini tetap aman. Jangan ketika kita secara pendatang, kita tiba datang merusak lingkungan yang punya lingkungan ini, kasihan, ya kan enggak kan? Contohnya kita kayak buat pabrik di sini, terus limbahnya kita buang sembarang, lingkungan akan tercemar. Kita buang di air, ikan-ikan yang kecil yang satu akan mati, dan orang-orang nelayan yang akan cari makan di mana lagi. Yang di hutan, kita tebang hutan sembarang, rusak, semuanya turun semua, mati kan, nggak tempat lagi bergerak. Jadi dan saya adalah ketika kalian menjadi orang yang bisa bertanggung jawab pada lingkungan, kalian yang berhak harus sendiri. Jadi belajarlah jauh lebih baik lagi agar kalian bisa mengenal lingkungan ini jauh lebih baik lagi. Oke? Ngerti Pak. Baik, sebelum kita belajar di sini, saya mau kasih kesimpulan bagi lingkungan hidup adalah lingkungan yang mencakup segala hal yang ada di sekitar kita, baik yang bersifat alami maupun buatan yang kemarin jadi pemangku hidup. Lingkungan ini terdiri dari komponen agregat yang tadi dijelaskan.